Karena ada harga yang harus dibayar untuk setiap kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip yang kita pegang ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang harus dimatikan dari daging kita. Ketika kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupku. Bagian yang ketiga, kita akan melihat sebuah kontradiksi. Kebenaran yang dianut oleh orang-orang postmodernisme hari-hari ini, atau yang biasa disebut sebagai kebenaran relatif dengan kebenaran Alkitab. Di dalam kebenaran Alkitab, sifatnya absolut dan transenden. Absolut berarti mutlak, sempurna, tidak terbatas dan tidak dapat diubah, sering merujuk pada kebenaran tertinggi atau merujuk kepada Tuhan. Sementara transenden berarti melampaui batas-batas pengalaman fisik dan pemahaman manusia, berada di luar dunia material, seperti konsep ketuhanan yang maha tinggi, tetapi juga bisa imanen, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Kebenaran di dalam konsep orang-orang postmodernisme, kebenaran relatif dan kontekstual. Relatif artinya sesuatu yang bergantung kepada keadaan atau sudut pandang tertentu, bukan mutlak, bukan absolut. Sementara kontekstual berarti sesuatu yang dipahami atau dinilai berdasarkan latar belakang, situasi, atau konteksnya yang lebih luas, kehidupan nyata, waktu, tempat, budaya. Sekalipun keduanya berkaitan erat, sesuatu yang bersifat kontekstual seringkali juga bersifat relatif, karena maktanya berubah sesuai dengan konteksnya, dan tidak ada kebenaran tunggal yang universal. Itu kebenaran postmodernisme yang sekarang sementara sedang dianut oleh hampir semua orang. Jikalau di dalam kebenaran Alkitab pusatnya adalah Allah sendiri, tetapi di dalam konsep kebenaran postmodernisme yang menjadi pusat adalah manusia. Di dalam kebenaran Alkitab, segala sesuatu diukur oleh kehendak dan firman Allah. Bagi orang-orang postmodernisme, mereka menganggap kebenaran itu diukurnya berdasarkan perasaan dan kepuasan diri. Dalam Alkitab, kebenaran artinya dia akan terbebas dari dosanya. Tetapi bagi orang-orang postmodernisme, kebenaran itu adalah membebaskan daging saya, keinginan saya, apa yang saya mau, apa yang disukakan dagingnya. Di dalam Alkitab, kebenaran berarti benar di hadapan Allah. Tetapi kebenaran di dalam orang-orang postmodernisme, kebenaran itu adalah apa yang benar bagi saya. Apa yang benar bagi saya belum tentu benar bagi Anda semuanya. Itulah sebabnya kita harus kembali kepada kebenaran Alkitab yang absolut, yang mutlak, dan berdiri di atas kebenaran-kebenaran tersebut. Sebab Alkitab kita tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah ketika Allah berfirman. Allah tidak pernah salah ketika Allah merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Siapa yang salah kemudian? Respon kita terhadap apa yang Allah rancangkan dalam hidup kita. Itulah letak kesalahannya. Saya minta maaf. Bagian itulah yang salah. Dalam dunia postmodern, kebenaran seringkali dikaitkan dengan otensitas diri. Selama seseorang merasa benar, maka tindakannya dianggap sah. Namun Alkitab mengajarkan bahwa perasaan manusia perlu ditundukkan kepada kebenaran Alkitab, bukan kepada kebenaran diri sendiri. Hal yang keempat, tubuh, identitas, dan kebenaran Allah.
Dalam terang Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Lukas 1 ayat ke-38, tubuh manusia bukan milik otonom diri kita sendiri atau milik individu, melainkan bagian dari ciptaan Allah yang memiliki tujuan ilahi. Tubuh bukan sekedar proyek estetika, tetapi wadah kehendak Allah dalam hidup kita. Ketika kebenaran didefinisikan oleh standar kecantikan, tuntutan industri, atau tekanan sosial, maka tubuh direduksi menjadi objek manipulasi, bukan lagi subjek yang memuliakan Allah. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana, tubuh manusia diperlakukan seperti barang atau alat yang bisa digunakan dan diatur semau orang, dan bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang berharga, yang diciptakan Allah, yang seharusnya dihormati.